Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan rekan sejawat bersama guru PJOK dengan Bapak Yuki Fahrepi, salah satu guru PJOK di Kecamatan Kabandungan, untuk melakukan kegiatan wawancara sebagai eksplorasi penyebab masalah yang saya diidentifikasikan. Bersediakah Bapak untuk mewawancarai? Terima kasih Bapak Agus. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih telah mempercayai saya untuk menjadi expert atau observer wawancara sederhananya. Terus saya mengucapkan juga selamat sukses, selamat lancar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di PPG gitu ya. Iya. Oke, saya bersedia Pak Agus. Enggak. Terus ini saya akan mempertanyakan atau mewawancarai pertama, rendahnya motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran bola voli passing bawah di kelas 5. Siap, saya mencoba menjawab dulu ya Bagus ya. Banyak kendala-kendala terutama di motivasi siswa tentang pembelajaran PJOK. Salah satunya itu motivasi siswa dalam pembelajaran bola voli. Yang pertama bisa dari siswanya Pak Agus merasa takut. Pertama-tama untuk melakukan passing bawah kan ya. Passing bawah itu biasanya anak merasa takut tangannya sakit gitu ya. Bisa takut tangannya sakit. Untuk solusinya Pak Agus bisa untuk memodifikasi bolanya itu dari misalkan dari bola karet dulu atau dari itu sebelum ke bola yang sebenarnya, atau Pak Agus bisa memberikan bola yang sesungguhnya gitu, jadi jangan KW gitu, yang bola yang asli yang sesuai dengan SNI lah gitu. Terus yang kedua mungkin salah satunya dari gurunya misalkan menyampaikan materinya kurang sesuai atau misalkan disebutnya tidak tepat sasaran gitu. Jadi motivasi siswa itu rendah atau pembelajarannya terlalu monoton gitu Pak Gus ya, tidak menggunakan media-media pembelajaran yang sekarang sedang digunakan gitu di era globalisasi atau 4.0 atau 5.0 seperti itu. Mungkin Pak Agus yang bisa saya sampaikan motivasi siswa. Terus pertanyaan yang kedua ya Pak, ini masalah peserta didik kurang berminat dalam pembelajaran senam lantai pada materi roda depan di kelas 4 gitu. Oke, tadi juga saya sudah berbicara gitu ya untuk motivasi dan minat. Sebenarnya mah beda-beda tipis motivasi dan minat juga gitu ya. Tetapi kalau di permasalahannya di senam lantai sama Pak Gus. Jadi si anak ada trauma untuk melakukannya gitu. Jadi takut disebutnya takut cedera leher lah, apalagi di roll depan gitu ya. Di roll depan terus sarana prasarana juga harus mumpuni. Jadi Pak Gus di sekolahnya harus menyediakan matras yang sesuai lah untuk roll depan gitu ke anak. Jadi supaya anak itu melakukannya dengan nyaman, jadi ada minatnya setelah fasilitasnya dipenuhi gitu. Yang keduanya mungkin Pak Gus kalau misalkan di pembelajaran roll depan, Pak Gus bisa menerapkan metodenya divergen dan konvergen terbimbing gitu, karena kan ini gerakannya gerakan berbahaya ya menurut saya mah. Disebutnya tuh roll depan gitu, takut tadi karena si siswa takut jadi tidak ada minat untuk melakukan pembelajaran materi senam roll depan seperti itu ya. Jadi harus dibimbing gitu cara rollnya atau cara metodenya itu bisa part-wall gitu, bagian per bagian gitu untuk mengajarinya gitu. Itu aja mungkin Pak Gus. Terus lagi Pak, ini pertanyaan atau yang harus cari masalah yang ketiganya, sebagian peserta didik kelas 4 kurang mampu praktik senam lantai gerakan roll depan. Kurang mampu ya. Iya, kurang mampu. Kenapa bisa jadi kurang mampu gitu ya?
Mungkin yang pertama si anak belum menguasai, Ya. bagus, belum pernah melakukan role depan tuh seperti apa, belum pernah melakukan. Yang keduanya cara penyampaiannya, materinya kurang gitu, maksudnya kurang kurang apa disebutnya, kurang nerap lah di ibaratnya, kurang tepat sasaran ke siswanya gitu. Di sini Pak Agus bisa melakukan menggunakan media ICT dan TPACK Pak Agus gitu, Iya. supaya nanti sebelum anak melakukan itu Pak Agus bisa menayangkan video atau gambar bagaimana cara melakukan role depan gitu Iya. ya, bagaimana cara melakukan role depan, bagaimana cara melakukan role belakang dengan aman dan selamat buat siswa gitu. Itu aja paling Pak. Terus ada lagi Pak nih masalah rendahnya pemahaman siswa kelas 4 pada materi variasi gerak dasar manipulatif, khususnya bagaimana cara melempar dan menangkap bola dalam bola kasti yang baik. Dalam melempar ya manipulatif itu kelas 5 ya Pak Gus, kelas berapa? Kelas 4. Oh iya, kelas 4, Kelas 4 ya? kelas 4. Kelas 4. Dalam pembelajaran kelas 4 coba Pak Agus identifikasi lagi apakah ada untuk pembelajaran bola kasti nanti di bukunya gitu ya, supaya nanti perangkat pembelajarannya bisa akomodir gitu. Untuk masalah kemampuan gitu ya tadi itu ya, Pak Agus. Untuk masalah kemampuan mungkin yang pertama siswa kurang lah ya Pak Agus, kayak tadi lah bola voli, kurang memahami permainan bola kasti, cara melemparnya seperti apa gitu ya, cara menangkapnya seperti apa gitu. Terus mungkin pembelajarannya terlalu monoton Pak Gus gitu, jadi disebutnya tuh pembelajaran ke siswanya metodenya kurang sesuai atau modelnya kurang sesuai dengan karakter siswa untuk pembelajaran tersebut gitu. Nah Pak Agus tadi saya bilang bisa solusinya bisa apa disebutnya menampilkan video dulu gitu, menampilkan video dulu bagaimana cara melempar, bagaimana cara menangkap yang baik gitu. Lalu Pak Agus praktekkan ke anak-anak seperti itu, menggunakan ICT dan TPACK tersebut dengan metode misalkan PBL, model PBL, misalkan pendekatan saintifik atau modelnya konvensional seperti itu. Terima kasih Pak. Terus ini ada lagi Pak nih masalah guru belum mampu menerapkan model pembelajaran bola kecil, materi lempar tangkap melalui permainan bola kasti di kelas 4 yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kurang mampu ya, guru kurang mampu ya. Kalau guru kurang mampu berarti si guru harus berliterasi tentang materi bola kasti tersebut gitu Pak Gus ya. Guru harus sebelum mengajarkan bola kasti, khususnya pembelajaran materi misalkan lempar tangkap, Pak Agus bisa disebutnya berliterasi dulu atau membaca dulu bukunya gitu, buku gurunya atau buku siswanya dan lain-lain, atau buku suplemennya seperti itu. Yang kedua menerapkan pembelajaran ke siswa itu tidak mudah gitu Pak Agus, sama saya juga gitu sebagai guru PJOK yang sesuai dengan karakteristik penerapan modelnya yang sesuai dengan karakteristik siswa seperti itu. Mungkin Pak Agus bisa menggunakan model-model pembelajaran yang disebutnya tuh klasikal dulu lah gitu, diibaratkan seperti ceramah gitu ya, seperti demonstrasi yang seperti itu, biar nanti si siswanya bertahap gitu ya, bertahap untuk mengerti tentang pembelajaran materi tersebut, atau gurunya juga bisa disebutnya tuh memahami bagaimana cara penerapan model-model pembelajaran
sesuai dengan karakteristik siswa. Terus ada lagi nih, guru kurang mampu menerapkan pembelajaran berbasis hot dan masih nyaman menggunakan pembelajaran berbasis slot. Materi bola voli passing bawah. Bola voli passing bawah ya, guru belum mampu menggunakan HOTS gitu ya. HOTS itu high order thinking skill gitu ya, berpikir tingkat tinggi. Emang saya juga sih belum move on, ibaratnya belum move on dari LOTS gitu ya Pak Agus, karena mungkin keterbatasannya apa disebutnya tuh beriterasi gitu, atau si guru itu kurang memahami dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan basis HOTS tersebut gitu. Atau saya juga masih nyaman dengan LOTS gitu, dengan low order high thinking high skill gitu ya. Kenapa gitu seperti itu? Mungkin bisa dilihat dari siswanya Pak Agus. Siswanya masih belum mampu untuk mengerjakan soal-soal HOTS gitu ya, masih berbentuk HOTS gitu. Kalau misalkan siswanya dikasih HOTS susah gitu, diibaratkannya tidak mengerti lah disebutnya kalau untuk kognitifnya. Tapi kalau untuk psikomotornya saya yakin gitu siswa seiringan bakal bisa melakukan passing bawah tersebut gitu. Solusinya adalah yang pertama Pak Agus mungkin bisa membaca apa itu HOTS, terus model apa yang cocok dari HOTS, pendekatan apa, biasanya saintifik gitu, yang 5M itu mengamati, mencoba, mengamati, menanya, mencoba, mengomunikasikan, menalar dan mengomunikasikan seperti itu. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya. Guru belum mampu memaksimalkan penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran bola kecil materi lempar tangkap melalui permainan bola kasti. Ada beberapa faktor yang guru belum menguasai. Yang pertama, guru itu tidak mau repot Pak Agus. Ya, misalkan contoh gini, saya mau menampilkan dulu infocus untuk pembelajaran tersebut gitu. Tanggal masang infocusnya. Saya males untuk masang infocus gitu. Yang pertama itu. Yang keduanya, guru tidak mampu untuk mengoperasikannya gitu. Diibaratkan teh seperti apa ya, saya mah tidak bisa mengoperasikannya sih, takut rusak atau dan lain-lain. Yang ketiganya mungkin dari pihak sekolah, kepala sekolahnya harus bekerja sama supaya gurunya difasilitasi untuk misalkan dikasih pinjam laptop, atau misalkan dikasih fasilitas laptop satu orang satu guru, terus medianya mungkin infocus dipasang satu kelas satu gitu ya, jadi bisa menguasai TIK gitu. Di samping itu memang kan di era globalisasi ini si guru harus menguasai TIK gitu, apalagi misalkan sekarang dituntut untuk era apa disebutnya tuh, era global lah, globalisasi apa disebutnya, hibernik ya, hibernik disebutnya teh apa ya, menggunakan media internet atau misalkan menggunakan media komputer seperti itu. Mungkin itu Pak Agus yang saya tahu gitu. Mungkin saya banyak terima kasih udah nyempatkan waktunya kepada Bapak. Ya, sama-sama Pak Agus. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima